Anda sebagai seorang muslim dimudahkan oleh Allah dan dimanjakan. Begitu lahir orang tua muslim sudah dikasih tahu, Tuhanmu itu namanya Allah. Begini caranya kamu menyembah, sholatlah 5 waktu. Caranya seperti ini, tinggal wudu, kemudian sholat, hadap kiblat, tutup aurat. Disampaikan mana halal, mana haram. Punya panduan hidup sehingga kita terkontrol dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang lebih rapi dari seorang muslim. Semua hidupnya tertata, makanannya, minumannya, pergaulannya, pendapatannya, semuanya ditata rapi. Bahkan hubungannya dengan Allah ditata bagaimana dia harus menyembah Allah. Ada kitab turun dari langit, Al-Quran merincikan semua hukum-hukum. Apalagi yang kurang kira-kira tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah memperingatkan kepada kita, siapapun yang beriman dan patuh akan saya luaskan rezekinya, saya akan penuhi semua kebutuhannya. Dan siapa yang melanggar, maka akan aku hukum. Kalau fenomena ini semua sudah jelas Allah itu ada, kenapa masih ada orang yang berpikir untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah? Maksiat kepada Allah ini berbahaya sekali efeknya. Kalau dia sifatnya individual dan dia masih menutupi aibnya, itu masih lebih ringan dibandingkan orang yang terang-terangan dengan kemaksiatan. Kalau orang kerja di kantor melakukan satu pelanggaran, saya sangat yakin tidak mungkin dia berani melakukannya dengan terang-terangan. Kalaupun naudzubillah seseorang mencuri, menulis nota palsu atau melakukan apa saja, saya yakin dia menyembunyikan dirinya karena takut sama atasannya. Bagaimana seseorang tidak berpikir dia takut dengan Tuhannya yang mengawasi dia setiap saat? Tidak ada kata-kata tidur bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat kursi Allah mengatakan la ta'khudhuhu la ya'khudhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Allah mengawasi semuanya. Maka kalau seseorang berbuat dosa lalu dia tutupi dirinya, lalu dia bertobat kepada Allah, satu hal yang positif. Tapi yang sedang kita ingin diberatkan, banyaknya orang yang sengaja terang-terangan melakukan kemaksiatan. Bukan cuma itu, mengajak orang lain sehingga orang lain terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang salah dan melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini efeknya sangat besar. Kapan kemaksiatan merata, maka jangan heran dengan darinya fenomena-fenomena alam, gempa, tsunami, banjir, dan negara kita sedang ditimpa itu. Kalau ada orang menganggap itu bukan cobaan dan itu adalah azab dari Allah, sungguh luar biasa. Satu perkampungan tenggelam dengan rumahnya dan penduduknya semua, tiba-tiba, dan mereka tidak bisa melarikan diri. Dan Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang masalah itu. Itu akan datang. Kalau masih ada orang yang melakukan kemaksiatan dan merajalelakan itu, maka akan terjadi hal itu.